Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat luar biasa. Semangat pagi. Pagi, Bina Utama luar biasa. Alhamdulillah, meskipun cuaca masih mendung, ya bukan berarti menyurutkan semangat kita untuk belajar di siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan dilihat kanan kiri, bawah meja, bawah kursi, apakah masih ada sampah? Tidak. Baik, ya. Ruang kelas bersih, kebersihan sebagian dari iman, ya. Ketika habis makan apapun, ya, sampah langsung dibuang pada tempatnya. Baik, Ibu akan cek terlebih dahulu siapa yang hari ini belum kelihatan. Tes ya. Amelia Dwi, Hestin, Laila, Azimatul, Jessica, Dian, Nisa, hadir. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya? Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kendal semakin hari semakin meningkat. Pagi hari ini diinfokan bahwa sholat Jumat ditiadakan kembali untuk mengurangi kerumunan dan semakin meluasnya COVID-19 di Kabupaten Kendal ini. Harapan kita COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas pada umumnya. Jaga kesehatan, cuaca juga sudah mulai mendung, hujan setiap hari, bahkan kemarin hujan dari pagi sampai malam tidak kunjung reda. Tidak usah keluar rumah jika tidak terlalu penting-penting amat. Kalau memang terpaksa harus keluar rumah, silahkan ya jaga dirinya sendiri, memakai masker, bila perlu membawa hand sanitizer. Siapa sih yang akan menjaga diri kita sendiri kalau bukan pribadi kita sendiri, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, itu pesan Ibu untuk hari ini. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap sekolah ini, sekolah SMK Bina Utama tercinta ini, mari kita menyanyikan lagu Mars SMK Bina Utama Kendal. Persiapan berdiri, Siap. laksanakan. Semoga jaya selamanya. 1, 2, SMK Bina Utama Kota Kendal, tempat kita untuk menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan kejuruan, menyongsong pendidikan dan maju. Dengan visi unggul dalam prestasi, disiplin dalam bertindak, membentuk siswa terampil dan produktif berdasar iman dan takwa, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan
selamanya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, tadi ketua kelas sudah memimpin berdoa apa belum? Belum. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran, keberkahan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas semuanya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, untuk mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu, kita belajar tentang apa, Mbak Hestin? Iya, kita belajar tentang segmentasi pasar. Ya, sebelum kita praktek melakukan pemasaran produk, ya, kita perlu mensegmentkan pasar kita. Nah, segmentasi pasar itu apa, Khairotun? Segmentasi pasar yaitu aktivitas membagi kelompok pasar dari yang bersifat heterogen ke dalam satuan pasar bersifat homogen. Iya, benar sekali. Segmentasi pasar adalah kegiatan atau aktivitas, rangkaian kegiatan membagi-bagi pasar yang sifatnya heterogen, sifatnya yang masih luas ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Ya. Yang sifatnya heterogen artinya di situ masih luas sekali cakupannya, sehingga akan menyulitkan perusahaan untuk ya menuruti kebutuhan dan keinginan pasar. Maka dari itu harus ada yang namanya diperkecil ya menjadi homogen. Heterogen itu ya jenis pekerjaannya masih jadi satu, ya jenis kelamin masih jadi satu, usia masih jadi satu, ya pendidikan masih jadi satu. Ya, kalau masih seperti itu maka akan menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasarnya terhadap suatu produk. Nah, makanya heterogen dipisahkan. Dari yang usianya berapa dipisahkan. Dari yang tingkat pendidikannya terendah sampai tertinggi. Dari jenis pekerjaannya yang paling bawah sampai paling ya. Karena tidak ada produk ya yang segmennya itu katanya udahlah nggak usah disegmenkan. Segmennya itu sama, tidak bisa seperti itu. Ya, harus dipos-poskan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing supaya produk yang kita rencanakan, kita produksi, kita pasarkan itu sesuai dengan rencana awal ya. Terus selanjutnya, selain kita belajar segmentasi pasar, di situ kita belajar apa lagi? Bisa. Jenis-jenis segmentasi pasar. Ya, benar sekali. Kita belajar jenis-jenis segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar, itu meliputi 3 hal. Minimal 3 hal. Coba Amel. Iya, berdasarkan geografisnya, berdasarkan demografisnya, dan berdasarkan psikografis. Geografis berarti berhubungan dengan kewilayahan, daerah, ya. Terus kalau geografis berhubungan dengan kepadatan penduduk, iklimnya bagaimana, ya. Kalau demografis tadi berdasarkan karakteristiknya, usia, jenis kelamin, pekerjaan. Kalau psikografis berarti berhubungan dengan gaya hidup seseorang. Ya, terima kasih anak-anakku semua masih mengingat pelajaran sebelum. Kita akan masuk ke hari ini kita belajar di kompetensi dasar 4.9 melakukan pemasaran produk. Berarti hari ini nanti kalian semuanya praktek memasarkan produk. Tentunya ya, tentunya
anak-anak semuanya itu sudah pandai melakukan pemasaran produknya, ya. Produk yang dimiliki itu beraneka ragam, nanti kita bahas, ya. Di 4.9 melakukan pemasaran produk. Tujuan pembelajaran kita ketika di 49.1, ya, peserta didik mampu merencanakan pemasaran produk. Yang kedua, KD 49.2-nya peserta didik mampu melakukan pemasaran produk. Teknik penilaian, ya. Teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Sikap kalian ketika belajar itu seperti apa? Memperhatikan atau tidak, ya, serius atau tidak, ada yang ngantuk atau tidak. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan apa saja yang dinilai? Ketika anak-anak, ya, kalian semua menjawab pertanyaan, memberikan saran, ya, memberikan masukan, ya, berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir, pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan ada apa saja nanti yang dinilai? Keterampilan ketika, ya, sama berdiskusi nanti, dan keterampilan bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya, mari kita simak video. Simak, diperhatikan dan dipahami, ya. Punya siapa itu? Punya dia. Coba diperhatikan, simak produknya apa saja.
pabrik ya. Produk-produk Cimory ya. Ibu yakin sudah pernah dengan Cimory yang ada di Semarang. Ada di Kabupaten Semarang. Ya, di atasnya Semarang. Berapa harganya? 22.000 ya. Oh, yang itu kemasan kecil itu apa? Yogurt. Ambilkan satu. Ambilkan satu saya. Ori apa? Ori. Ya, ini yang ori. Kuning siang-siang buat saya jadi lapar nih. Ada susu. Tadi ada susu. Ada apa lagi? Ada susu. Ada apa lagi? Yogurt. Ada yogurt. Ada momo cake ya. Momo cake itu produk terbarunya dari Cimory. Ya. Cimory. Gak usah jauh-jauh, kita ke Bandung atau ke Jawa Timur. Di Semarang sudah ada ya. Di Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Bawen. Nah, dengan tadi sudah melihat video cara perusahaan Cimory melakukan pemasaran produknya. Tadi ada yang melihat tulisan langsung dari pabrik. Ada yang melihat nggak? Enggak, ngantuk. Iya, tadi di atas kulkas itu ada tulisan langsung dari pabrik. Ya, tentu perusahaan Cimory punya alasan. Ya, mengapa pemasarannya seperti itu? Ya, kalau kita pernah datang ke Cimory, kita itu di sana enggan untuk pulang, karena di sana disuguhkan aneka macam produk-produk olahan dari susu sapi. Ya, di sana juga ada tempat wisata. Ya, kalau kita ajak anak-anak pasti senang sekali ke tempat wisata ya. Anak-anaknya bermain, orang tuanya belanja. Di situ juga ada restonya, ya. Sebelum perusahaan Cimory ya masalahnya seperti itu, tentunya sudah dibuat strategi pemasaran sedemikian rupa. Tadi tulisannya langsung dari pabrik. Ya, berarti produknya ini produk dari pabrik langsung dipasarkan ke konsumennya. Ya, jadi produk-produknya selain Cimory itu ada tempatnya di sana ya. Pernah nggak melihat ada sales-sales Cimory yang mendatangi kita? Pernah nggak? Pernah. Ya. Pernah mendatangi ke tempat kita, seperti di sekolahan. Ya. Mereka datangnya itu pas ketika jam-jam istirahat. Menemui Bapak Ibu guru atau orang siapapun yang ditemuinya ditawari produk Cimory. Selain tadi kita yang ke sana mencarinya, salesnya juga ada yang mendatangi. Ya, tentu kita akan senang sekali. Kita buka tangan kita dengan lebar-lebar untuk membeli produknya.
Ya. Kira-kira nih, produk Cimory dijual secara online tidak? Dijual secara online tidak? Ngantuk. Dijual secara online tidak? Iya. Belum sarapan. Belum sarapan. Ya. Semangat dong ya. Oke. Sebelum melakukan pemasaran produk, tentukan terlebih dahulu produknya apa dan siapa target pasarnya. Kalau perusahaan Cimory, jelas target pasarnya kalangan menengah ke atas. Ya. Ini untuk kalangan menengah ke atas. Produknya sudah jelas, produk dari susu. Ya, ada susu aneka rasa yang disukai anak-anak, ada susu ori, ada yogurt dengan aneka rasa, sosis juga ada, itu juga makanan kesukaan anak-anak. Ya. Mengapa perusahaan Cimory melakukan pemasaran secara langsung, tidak melalui online dalam pengirimannya? Khairatun. Alasan perusahaan Cimory melakukan pemasaran produknya secara langsung karena produk Cimory seperti susu, yogurt, aneka kue, sosis, dan masih banyak lagi merupakan produk yang jangka pakai atau usia produknya pendek. Jadi produk-produknya harus segera tersampaikan kepada konsumen. Iya, benar sekali. Ya, makanya tadi ada tulisannya langsung dari pabrik. Kenapa tidak di-online-kan? Kalau di-online-kan misalnya ya, jarak tempuhnya jauh, otomatis produknya itu akan rusak sebelum sampai kepada konsumen. Ya, jadi penjualannya secara langsung. Ya, kalau misalnya dikirimkan secara online, prosesnya pasti ribet. Harus membutuhkan tempat khusus supaya produknya itu selamat sampai ke tujuan. Selamat sampai ke tujuan itu artinya produknya tidak rusak, masih bisa dikonsumsi. Ya. Terus, siapa nih yang suka minum susu? Siapa nih yang suka minum susu? Ketawa. Cian, semuanya pasti minum susu ya untuk menjaga stamina kita, apalagi di kondisi seperti ini. Nah, sebelum kita memilih nih, kita mau menjual produk kita secara online atau offline. Zaman sekarang adalah zaman era digital, benar kan? Siapa sih orang yang tidak punya sosial media? Saya rasa semua orang itu punya sosial media. Ya. Nah, apalagi sekarang lagi pandemi. Banyak sekali bermunculan usaha-usaha dadakan. Ya. Karena dampak dari pandemi ini banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja. Ya, mereka memanfaatkan apa yang ada di tangannya supaya bisa menghasilkan uang. Tentu ya, kita pilih produknya apa dulu, segmennya tadi siapa, ya, media pemasarannya menggunakan apa, ya, karena di dalam dunia pemasaran yang luas ini banyak sekali cara-cara di dalam melakukan pemasaran. Ya, bisa pemasaran secara langsung, ya, personal selling dengan mendatangi tadi ya, mendatangi konsumennya. Terus untuk yang pedagang yang nggak mau ribet dengan dunia online nih, saya mau jualan ala-ala kuno seperti zaman dulu ya, biarkan pembeli yang mendatangi. Ya. Dengan demikian, bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan? Ya biasanya mereka akan memberikan kupon, memberikan diskon ya, atau masuk ke dalam stand-stand event untuk berjualan. Ya, oke, kita lihat nih tanaman paling cocok pemasarannya online apa offline. Mau online apa offline? Kita lihat dulu
tanamannya tanaman apa, ya. Kalau menurut kalian nih, tanaman pada umumnya lebih baik dipasarkan secara online apa offline? Offline. Baik, tentu ada alasannya nih kenapa menggunakan pemasaran secara offline. Coba Mbak Nisa. Kenapa? Tanaman paling cocok pemasarannya secara online apa offline, Nisa? Bisa dipasarkan melalui online dengan pengiriman COD atau delivery. Tanaman membutuhkan perawatan khusus, jadi tanaman tidak cocok dikirim melalui ekspedisi karena dikhawatirkan tanaman akan rusak, meskipun sudah dipacking sedemikian rupa. Ya, berarti menurut pendapatnya Mbak Nisa, bisa Bu tuh tanaman dipasarkan secara online. Iya, promosinya secara online. Tapi pemasarannya biasanya ya kebanyakan pemasarannya itu para pengusaha atau penjual tanaman itu lebih senang kalau tidak melalui ekspedisi. Karena kalau melalui ekspedisi tentunya membutuhkan packing khusus. Tidak boleh sembarang packing. Ya, kembali lagi, kenapa butuh packing khusus? Supaya tanamannya tidak rusak. Apalagi yang namanya tanaman itu butuh air. Jika ekspedisinya perjalanannya jauh, dikhawatirkan tanaman itu layu di ya. Biasanya oke lah dipasarkan lewat Facebook, lewat Instagram ya, tetapi tetap pengirimannya secara manual. Ada juga nih COD. Kalian tentu tidak asing dengan istilah COD. Siapa nih yang belum pernah dengar istilah COD? Tunjuk jari. Gak ada yang tunjuk jari, berarti semuanya nah nih. Aku tadi beli itu ayam geprek, aku beli sosis bakar, pakainya COD ya. COD ya. Cash on delivery. Apa itu cash on delivery? Yuk, COD itu apa? Cash on delivery? Pembayaran di tempat. Pembayaran yang dilakukan di tempat. Oke ya. Jadi jangan salah. Sudah tahu pernah mengatakan COD tapi nggak tahu artinya ya. Jadi COD itu kita memesan barang. Ya, kita memesan barang. Kita tidak melakukan pembayaran melalui m-banking. Tapi kita melakukan pembayarannya nanti setelah barang itu sampai ke kita baru membayar. Selanjutnya, nah ini Mas Dava. Mas Dava ini melakukan COD di jam pulang sekolah. Ya, Mas Dava ini berjualan kaos anak muda. Ya, Mas Dava tentu punya alasan kenapa kaosnya yang dipilih kaos-kaos anak muda. Kalau anak muda pasti mereka sering beraktivitas. Nah, makanya Mas Dava memilihnya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar melakukan, ya, bukan belajar ya, tapi kalian pastinya sudah praktek melakukan pemasaran. Siapa nih yang belum punya sosial media? Tunjuk jari. Gak ada yang tunjuk jari, semuanya pasti punya sosial media. Oh, Estin, kira-kira di HP-nya itu ada sosial medianya tidak? Apa Mbak Estin? Ya, iya. Kira-kira sudah dimanfaatkan belum? Sudah, Mbak Estin jualan apa? Iya, Mbak Estin jualan baju ya. Posting di Instagram, di WA, sama di Facebook. Bu, follower saya sudah banyak sekali. Rugi kalau Instagram saya tidak saya manfaatkan. Yang mengikuti banyak sekali. Ya, saya pilihnya Instagram.
WA Bu, teman saya itu banyak sekali. Ya, saya promosikan produk saya melalui story WA. Saya masukkan ke grup-grup itu ya, grup sekolah, saya izin sama wali kelasnya. Bu, kalau saya promosi jualannya di Facebook grup kelas, izinkan apa tidak? Oh boleh, dengan senang hati, pasti. Ya, jadi hal-hal seperti itu dimanfaatkan dengan baik. Ya, Facebook, Facebook saya rasa semua orang itu tidak ada yang gaptek dengan Facebook. Ya, di dalam Facebook ini pasarnya luas sekali. Masukkan jualan kalian ke dalam marketplace ada di dalam Facebook. Kenapa? Jangkauannya pasti luas. Jangkauannya pasti bisa sampai ke seluruh Indonesia. Ya, tapi tergantung nih produknya apa. Nah, ini Bu contohkan. Ini ya, jualannya melalui Facebook. Ya. Burger dan roti sultan. Wah, sultan makan roti ya. Open delivery, area Sedayu, Ringin Arum, Meleri. Yang mau panjangkan listnya ya Kak, itu salah satu promosi. Siap delivery, di sini ada nomor WA-nya ya. Nanti promosi gak ada nomor WA-nya, yang mau beli ya mau menghubungi pada siapa? Kalau ada WA itu kan enak, tinggal di WA ya. Ongkos kirim menyesuaikan wilayah masing-masing. Nah, ongkos kirimnya menyesuaikan jauh dekatnya. Pengiriman dari mana? Nah, di sini dijelaskan pengiriman dari Margomulyo Bandon. Tadi kalau di sini arahnya yang disebut Sedayu, Ringin Arum sampai Weleri berarti area baratnya Bandon. Menunya di sini juga dituliskan ya. Ada burger, ada burgernya itu rasa sapi dan rasa ayam. Di sini juga ada paketnya apa saja nih, harganya berapa. Nah, yang tidak kalah penting selain bahasa promosinya adalah fotonya, karena orang pertama kali membeli tertarik itu karena melihat keindahan fotonya ya. Jadi seni memoto ini juga diperlukan supaya orang itu tertarik ya. Wadahnya yang bersih ya, cari tempat foto yang bagus. Ya, semua saya rasa sudah pandai memfoto. Ya, nih, Bu, gimana saya bisa jualan nih? Karena saya tidak punya produk. Zaman sekarang tidak ada alasan tidak bisa berjualan karena tidak punya produk. Kita bisa kok menjadi dropshipper. Dropship, ya. Kita bekerja sama dengan orang yang punya produk untuk jualan. Caranya bagaimana dropshipper itu? Kadang di iklan ya, di postingan itu ada tulisannya open dropship. Nah, di situ pasti ada nomor yang bisa dihubungi. Dihubungilah yang punya nomor itu. Bolehkah saya bergabung menjadi dropshipper? Jika boleh, ya biasanya silahkan Kak ambil fotonya, silahkan dipromosikan. Boleh menggunakan bahasa kakak sendiri atau boleh menggunakan bahasa diri saya. Tinggal copy paste, ganti nomor WA ya. Enak, jadi zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak jualan, memanfaatkan sosial medianya. Selanjutnya, perbandingan pemasaran digital dan konvensional. Digital berarti ya menggunakan teknologi tadi ya. Kalau konvensional berarti pemasaran masih dengan cara lama, menunggu pembeli yang datang ke tempat kita. Ya, tentunya dari digital dan konvensional ini ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing.
Ya, kalau digital banyak sekali nih tempat-tempat untuk berjualan. Ya, kalau digital berarti toko berada di dalam kantong kita. Kapan saja kita mau berjualan, tokonya sudah ikut kita kemana-mana. Ya, nih kalau online, medianya yang dipakai internet, jelas internet yang dipakai. Ya, daripada kuota habis sia-sia, kenapa tidak dimanfaatkan untuk jualan? Ya, saya bisa masak nih, saya mau jualan sos bakar nih. Ya, saya pandai merangkai bunga nih, saya mau buka jasa merangkai bunga. Ya, yang bisa di-online kan tidak hanya yang ada produknya, tapi jasa juga bisa di-online kan. Contohnya jasa laundry. Sekarang ibu-ibu itu sudah pada sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat mencuci bajunya. Nah, akhirnya ada nih yang menawarkan jasa laundry. Ada pelayanan khusus. Ya, baju kotornya diambil di rumah kita. Kalau sudah selesai, sudah rapi, sudah disetrika, bajunya diantarkan ke rumah kita. Karena tokonya ada di kantong kita, jadi waktu berjualan kita tidak terbatas. Sesuka kita. Kita mau buka toko kita, akan saja. Biaya lebih efisien karena tidak butuh promosi yang macam-macam. Ya, biayanya ya sudah ikut include net. Ya. Kalau foto saya rasa fotonya pakai HP bisa. Mau fotonya dipercantik, pakai aplikasi yang ada di HP juga bisa. Ya. Jadi untuk biaya lebih efisien. Karena kita menggunakan digital marketing sehingga jangkauan pasarnya itu menjadi lebih luas. Ya. Bahkan sampai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tapi tergantung lagi produknya apa. Ini yang offline. Yang offline, medianya bisa menggunakan brosur, iklan, pamflet, dan masih banyak lagi. Waktu pelayanan terbatas sesuai jam operasional toko. Kalau jam operasional toko berakhir, tokonya sudah tutup. Tapi kalau online, malam pun kita masih bisa melayani. Biaya tidak efisien. Kenapa kok tidak efisien? Membuat brosur, ya, membuat pamflet, misalnya membuat MMT, itu semuanya butuh dana. Jangkauan pasarnya sempit, hanya masyarakat sekitar saja. Hanya masyarakat sekitar kita membuka toko tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ngantuk semua. Karena cuacanya mendung, ya. Jangan galau segalau hatinya. Siapa ini? Hatinya Azimatul ini ya. Galau. Oke. Lanjut LKPD. Masih semangat ya? Masih. Masih tapi lemas. Mau pantun nih, siapa yang bisa pantun? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu, tapi biasa dirayu sama pacarnya ya. Dian. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, semuanya sudah paham. Dan Ibu juga sudah meminta kalian untuk menyiapkan foto-foto yang akan dipraktekkan pada hari ini untuk diposting di sosial media yang dimiliki. Tidak, Ibu batasi kamu mau pakai sosial media apa. Ya, terserah kamu hari ini mau postingnya di mana ya.
Ini LKPD sudah di-share di Google Classroom, tapi tetap Ibu tampilkan di sini. Nah ini. Oke, ada 2 tugas. Tugas yang pertama, coba diamati gambar ini, ya. Lalu, apa yang ada di benak kalian dengan melihat gambar ini, ya? Mengapa banyak orang memasarkan produknya lebih senang menggunakan sosial media dan toko online dibandingkan cara konvensional? Barang bisa dikirim melalui COD dan bisa dikirim melalui ekspedisi. Nah, apa itu COD? Dan mengapa kebanyakan orang memilih COD? Tugas yang ke diskusi 2. Nah, ini sudah memposting jualannya di sosial media. Diamati ini ya. Dari gambar tersebut, silakan kalian bersama kelompok membuat satu promosi produk. Silahkan di-share di sosial media. Ya, bebas nih, pilihannya banyak nih. Boleh pakai TikTok kok. Sekarang TikTok juga sudah mulai digunakan untuk jualan. Ya, baik Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1 ya, diingat-ingat ada Laila, Amalia Tesya, Yan Fitri ya. Terus kelompok 2 ada Nisa, ada Desika. Kelompok 3-nya ada Azimatul, ada Hestin, dan ada Mel. Yuk silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ayo yang semangat. Ini juga bagian dari proses sikap. Gercep enggak nih ke kelompoknya masing-masing? Oke, boleh dikeluarkan HP-nya. Dipersiapkan dulu gambarnya. Tuh, Shopee-nya berbunyi. Ya, Shopee-nya berbunyi. Shopee. Yang punya Shopee biasanya juga shopping di Shopee atau berjualan di Shopee nih ya. Oke, waktu penyelesaiannya 15 menit. Pak iku sing takon. Ya, alah kelompok sing takon. Kelompok siji semacam. Bisa dilihat tugasnya di Google Classroom juga ya. Wah, mantap nih Mbak Yimatul sudah menyiapkan produknya. Ada apa saja itu? Ada jilbab, ada iya. Hari ini coba satu saja. Wah, mantap ini. Mbak siapa ini? Tak lihat sih ketutupan masker. Jessica. Mbak Jessica. Wah, Mbak Jessica ada apa itu ayam gepreknya ini ya, mau diposting. Karena jago masak ya Mbak Jessica ya? Iya. Yang cuma bisa fisik dan lirik saja, nanti nilainya saya tandai ya.
Baik, 15 menit rupanya sudah berakhir. Oke. Siapa nih yang mau maju duluan? Oke ya. Ikan hiu, ikan roa, Cakep. yuhu. Kelompok 2, silahkan maju. Diulangi lagi ya. Ikan hiu makan keju. Bukan. Ya. Ikan hiu, ikan roa makan keju. Yuhu. Cakep. Kelompok 2, maju. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa? Iya, ada Mbak Khairatun sama Mbak Jessica. Yuk. Kamu duduk ya? Iya, lupa aku guru. Oke, kita simak nih jawaban dari Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Khairatun-Nisa dan Jessica akan membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu Mbak Nisa, biar enggak uyel-uyelan, bisa geser sebelah sini. Ya, jaga jarak ya. yaitu mengapa banyak orang memasarkan produknya lebih senang menggunakan media sosial atau toko online dibandingkan memasarkan produk secara konvensional. Barang bisa dikirim melalui COD dan kirim via ekspedisi. Apa itu COD dan mengapa kebanyakan orang memilih COD? 1. Alasan mengapa pemasaran produk menggunakan sosial media. Karena dengan menggunakan sosial media seperti FB, IG, dan story WA, penyampaian informasi lebih cepat dan menghemat biaya promosi dan bisa dilakukan kapan saja. 2. COD adalah cash on delivery atau pembayaran yang dilakukan pada titik tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelum terjadinya transaksi. 3. Orang lebih senang memilih COD dengan alasan pemesanan cepat sampai. Apakah pemesanan sesuai atau tidak dan bisa mengetahui siapa yang menjual produknya. Produk yang ditawarkan adalah tanaman hias, diposting di FB dengan memasuki marketplace daerah setempat seperti Pasar Weleri, Pasar Kendal, Pasar Pegandan, dan lainnya, yang jangkauannya luas dan pengirimannya melalui COD dan diantar ke rumah, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tokonya yaitu Sis Maulana, Tarub Floris atau dengan tanaman hias. Lokasinya depan Masjid Tarub RT 2 RW 1 Karangsari, Kecamatan Rawasari Kendal 51354. Promo hingga Juli 2021. Tanaman hias outdoor. Harganya 10.000 dapat 3. Jenis bunganya yaitu berupa 1. Krokot merah, 2. Krokot bunga, 3. Matahari kecil, 4. Miana merah, 5. Rolia pendek, 6. Lili Paris, 7. Bayam merah, 8. Sambang darah, 9. Iris, 10. Adam Hawa, 11. Terang bulan, 12. Taiwan. Demikian dari diskusi kami. Apakah pertanyaan? Ya, Mbak Nisa, ini ada pertanyaan tuh kata Mbak Nisa tuh. Kelompok lain coba menanggapi. Ya. Langkah yang harus ditempuh perusahaan untuk mempertahankan produknya yaitu dengan cara melakukan promosi secara berkesinambungan dan melakukan inovasi produk. Baik,
Kita beri aplaus nih, teman kita udah memberikan yang terbaik. Silahkan kembali ke tempatnya. Iya ini. Bagaimana nih caranya tadi ya? Supaya produk yang namanya penjual tanaman itu banyak sekali ya. Di sini sudah jelas sekali. Lokasinya ada di sini sudah dijelaskan. Bisa ada promo 10.000 dapat 3 sampai dengan bulan Juli. Di sini macam bunganya ada banyak sekali. Di sini juga sudah ditampilkan foto-foto bunganya. Ya, ini dipasarkan di marketplace-nya Pasar Peleri ya. Ini juga masuk nih di marketplace-nya Pasar Peleri. Ya, ini suka lihat di situ banyak sekali yang menjual produk-produk ya. Terus dari kelompok 2, kelompok lain silahkan maju atau cukup satu saja ya. Oke, baik, sudah hebat semuanya, sudah mampu posting ya. Di situ juga sudah memberikan bahasa yang jelas ya, di mana produknya ini bisa dibeli. Di sini berarti tanamannya, kalau melihat nama-nama tanaman ini, berarti langsung kalau misal COD ya langsung diantar, karena jenis-jenis tanaman ini tanaman yang tidak tahan lama ya, jika harus lewat online. Baik. Pembelajaran kita sudah di penghujung ya. Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Tadi kita membahas tentang pemasaran produk. Coba nih Mbak Khairatun, sudah dijelaskan. Tadi kita belajar apa saja? Perbandingan pemasaran offline dan online. Ini duduknya bisa menghadap ke depan dulu ya. Bukunya jangan dibelakangi dong, ngadep ke depan dulu ya, biar kelihatan cantiknya. Ya. Perbandingan pemasaran offline dan online. 1. Pemasaran online. Menggunakan media internet sehingga biaya promosinya lebih terjangkau, seperti FB, Instagram, Story WA, dan TikTok. Waktu di dalam memasarkan produknya tidak terbatas, jangkauan pasarnya lebih luas. 2. Pemasaran offline, menggunakan media promosi brosur, pamflet, dan sebagainya. Waktu pemasarannya terbatas sesuai dengan jam operasional. Jangkauan pemasarannya terbatas, hanya masyarakat sekitar saja. Ya, hari ini kita bahas pemasaran. Ya, kita mau memasarkan produk kita secara online atau offline. Dilihat dulu barang yang mau dipromosikan itu apa? Bisa enggak di-online-kan pengirimannya atau promosinya online? Tapi penyampaian barangnya misalnya tadi ya COD atau delivery ya. COD bisa misalnya tadi ya janjian di suatu tempat atau barangnya diantar ke rumah ya. Apalagi produknya makanan itu harus cepat sampai. Ada ayam goreng misalnya, ada seblak, ada bakso, nggak mungkin ya. Itu karena makanan harus segera dimakan, tidak mungkin lewat JNT ya. Lewat JNE ya. Keburu basi sampai ke, kecuali kalau kita misalnya jualan baju atau jualan produk-produk yang memang bisa pakainya itu tidak Baik, terima kasih ya. Jawaban yang bagus. Iya. Evaluasi dong untuk mengukur ketercapaian kalian pada pembelajaran. Kenapa itu maskernya ya Allah?
Duh ya, masker aja pakai lepas ya. Apalagi cintanya padamu ya. Baik, hari ini itu lama Bu, lagu lama. Evaluasinya ya. Soal evaluasinya ada 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Ya. Soal evaluasinya sudah Ibu share di Google Classroom. Di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan ya. Paling lambat 2 hari, 3 hari atau 1 minggu ke depan. Namanya nawar aja nih ya. 1 minggu ya. Baik, dibuka Google Classroom-nya, di situ ada tugasnya. Silahkan dikerjakan. Waktunya 1 minggu ya. Nanti Ibu cek siapa yang hari ini belajarnya sudah mencapai KKM, siapa yang belum. Atau yang sejak pertemuan 1, 2, 3 nilainya sudah bagus semua. Nanti ikut pengayaan ya. Ikut pengayaan bagi mereka yang nilainya sudah bagus semua. Bagus apa cantik? Baik ya. Harapan Ibu setelah belajar ya tadi posting ke sosial media, harapan Ibu nanti ya kalian semua bisa menjadi wirausaha sukses ya, karena lulusan SMK tidak semuanya bekerja sesuai dengan jurusan masing-masing. Banyak kakak kelas kita yang menjadi wirausaha ya. Mengapa? Mengingat diingat semakin sempitnya lapangan pekerjaan, yang butuh kerja banyak, tapi pekerjaan atau lapangan pekerjaannya itu terbatas ya. Kita harus pandai-pandai nih memutar ide ya. Saya susah nih cari kerja ya. Saya tak menjadi wirausaha ya. Tidak usah malu, usaha apapun kita lakukan, kita telateni, kita tekuni ya, insya Allah akan ada hasilnya. Kuncinya satu, tidak perlu minder, tidak perlu malu untuk berjualan. Baik, minggu depan kita belajar materi ya tentang pelayanan. Ini kenapa ada ya, ada sponsor lewat karena pintunya terbuka ya. Kita minggu depan belajar tentang pelayanan usaha. Silahkan kalian mencari contoh-contoh pelayanan usaha ya. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pulang ya, kita akhiri pembelajaran hari ini, langsung pulang, tidak usah kemana-mana ya. Jaga kesehatan, pandemi masih di mana-mana, cuaca sudah mulai tidak mendukung. Silahkan dikembalikan meja kursinya. Baik ya, sebelum kita pulang, ya jangan lupa berdoa dulu supaya kita diberikan keselamatan sampai rumah masing-masing, tidak ada satu hal kekurangan apapun, dan ilmu hari ini semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ambil cucian di rumah Bu Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.